Masuk ke bagian taksonomi ya. Yang pertama kita bahas itu yang paling sederhana dulu di sini, yaitu adalah spons atau porifera, hewan tanpa jaringan di sini ya. Karena dia tuh ya cuma berhenti di step apa namanya, checkpoint satu aja ya, multicellularity doang. Dia nggak punya jaringan, dua jaringan dasar atau tiga jaringan dasar bahkan. Jadi ini adalah hewan yang paling sederhana. Oke, ini bagian ini cuma sebagai ngingat aja, jadi saya bakal kecilin ya. Karena si spons ini dia hewan yang paling sederhana, dia sebenarnya nggak begitu rumit ya. Jadi kalau misalnya saya mau gambarin spons, kurang lebih penampakannya kayak gini. Jadi si spons itu kayak apa ya? Kayak mangkuk, kayak gelas. Kurang lebih mirip-mirip gitu. Jadi dia itu mirip-mirip ya itulah cawan gitu. Dia ada ininya. Bagian yang berlubangnya ada rongga di bagian dalam sama ya ini si dinding-dinding luarnya. Kalau misalnya kita perbesar kurang lebih kayak gini ya. Ntar saya gambarin dulu. Nah, kayak gini ya. Ini mirip-mirip nanas tapi enggak, ini spons. Bukan berarti karena SpongeBob itu tinggalnya di rumah nanas, enggak ada hubungannya dengan itu. Jadi kurang lebih dia itu mirip ini tadi ya, mirip cawan atau mirip gelas. Di bagian sini dia ada bibir gelasnya di bagian sini ya. Bibir gelas itu dia dinamakan dengan istilah osculum di sini. Osculum yang bolong yang ini ya, yang bibir gelasnya pinggiran-pinggiran ini. Lalu di dalamnya dia ada rongga di sini. Rongga tersebut dinamakan spongosol. Jadi ingat ya, sponge itu kan ya sponge, soil itu yang kita udah bahas di video sebelumnya adalah rongga. Jadi spongosol itu artinya adalah rongga spons. Nah, terus di dinding-dinding ininya yang warna pink ini dia ada lubang-lubang nih, ada pori-pori ini nih. Ada lubang-lubang yang terhubung nih. Jadi si air itu ini terkait dengan cara si spons ini makan ya. Si air itu saya gambarin pakai ini, pakai garis-garis arah warna biru muda ini. Jadi arah air itu kurang lebih ya gini, kayak gini. Jadi dia masuk ke sini-sini ya. Dia masuk ke sini, ini banyak lubang-lubang, dia masuk ke sini airnya. Lalu dia masuk ya ini ke sini. Itu dia masuk dari luar melalui si lubang-lubang pori ini, lalu dia berkumpul di spongosol. Di bagian sini makanan yang terbawa, yang titik-titik kecil ini, dia bakal disaring nih sama yang ada tentakel-tentakelnya kecil di sini. Dia bakal disaring sini-sini, lalu air yang udah nggak ada makanannya dibuang keluar melalui osculum atau si bibir gelas tadi. Kalau misalnya bagian sini kita zoom, jadinya bakal kayak gini. Nah, jadi ini kalau misalnya kita belah itu kayak gini ya. Si spons itu dia nggak punya jaringan terspesialisasi, tapi dia punya berbagai jenis sel yang beda-beda. Pertama adalah sel porosit atau sel pembentuk ini ya, pori ini, lubang ini. Jadi si air ia bakal lewat ke pori ini nih. Jadi lewat, terus dia bawa partikel-partikel makanan berupa apa ya, berupa serbik-serbik kayak misal kotorannya ikan atau sisa-sisa kulit ikan atau apapun yang dia adanya di air, dia bakal kebawa oleh aliran air ya, ya partikel-partikel kecil ini. Ya nanti ketika dia udah lewat porosit atau sel pembentuk pori ini, dia bakal dikumpulin nih oleh si koanosit, sel yang punya flagel di sini. Ketika si flagel ini gerak-gerak, dia gerak-gerak si ininya, partikel makanannya dia bakal ketarik di sini, dan ketarik dia bakal diserap oleh si koanosit ini. Lalu si koanosit dia bakal mindahin partikel makanan yang dia tangkap ke sel ini yang warna biru atau amoebosit. Si sel amoebosit atau sel amuba ini dia bisa berpindah-pindah, dia bisa bergerak dari sini ke semua, ya ke sini, mau ke bawah, mau ke atas, kemana-mana. Dia bergerak sambil bawa partikel makanan di sini. Lalu partikel makanannya dia disebar ke seluruh bagian tubuh si spons ini, ke daerah sini-sini, seluruh gini ya, gitu. Sedangkan air ini yang udah lewat, terus si udah disaring, partikel makanannya udah diambil sama si koanosit, ya dia bakal dibuangnya lewat mana ya, lewat si osculum ini. Jadi tadi saya ulang lagi, air itu masuk ke sini bawa partikel makanannya dikumpulin di bagian sini, diserap oleh si koanosit dan amoebosit. Si amoebosit bawa partikel makanan disebar ke seluruh bagian spons, lalu air yang udah nggak ada apa-apanya dibuang lewat si osculum, kayak gitu-gitu. Nah, selain sel-sel ini, oh ya terakhir itu ada pinakosit ya, sel yang membentuk bagian luarnya, yang bagian sini yang warna pink ini. Nah, selain sel-sel ini, si spons juga dia punya bagian yang
non seluler atau yang bukan berupa sel, yaitu bagian yang kuning ini mesohil, ini kurang lebih cairan atau gel atau jelly-jelly pemadat lah, dia menyusun bagian-bagian sininya, nyambungin nyambungin yang bagian dalam sama yang luar. Sama spikul di sini, spikul itu bentuknya kayak kristal, makanya dia gambarnya ini ya, segitiga segitiga gini. Nah, ketika si spons itu mati, artinya dia selnya udah pada mati kan, nggak ada ininya, pada mati semuanya. Yang tersisa adalah spikulnya. Makanya spons kering itu biasanya suka dijual ya buat jadi alat mandi atau buat alat cuci. Itu terdiri dari spikulnya doang, kurang lebih fotonya kayak gini. Nah ini nih, ini dikeranjangin, ini spons-spons semua ini. Ini tuh cuma tinggal spikulnya doang ini. Karena spikul itu dia bisa tersusun oleh mineral yang berbeda, bisa silika, bisa kalsium karbonat, bisa kapur-kapur lain, ya makanya dia keras. Sisanya tinggal spikul-spikul ini. Dia gabungan dari kristal-kristal ini. Sedangkan sisanya selnya udah nggak ada, udah mati, ya sisanya tinggal si spikul yang kering ini. Dan dia bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk ya biasanya jadi spons cuci piring, atau spons buat alat mandi, atau spons buat alat gosok, apapun gitu. Itu tinggal kerangka spikulnya doang ya. Jadi saya recap lagi, si spons ini dia makannya tadi ya, dia ngumpulin partikel-partikel makanan yang terbawa oleh air, airnya ditarik oleh si dia masuk di pori-pori ini, lalu makanan-makanan, partikel-partikel makanan yang terlalut ini dia ditarik oleh si koanosit lewat gerakan flagelnya, lalu diserap, dipindahin dan disalurkan oleh si amoebosit, lalu sisanya si air yang udah nggak bawa partikel makanan dia dibuang keluar via oskulum gitu. Jadi di sini masuk, saring keluar, masuk, saring keluar, masuk, saring keluar, kayak gitu. Gitu sederhana banget kan dibanding hewan yang lain. Jadi kalau misalnya saya simpulin dengan suatu kalimat kayak gini, spons itu dia nggak punya jaringan tapi punya berbagai sel yang terspesialisasi gitu. Tapi dia nggak punya sistem pencernaan, sistem kulit atau bahkan kayak sirkulasi, pernafasan gitu-gitu dia nggak punya. Dia cuma bisa makan, menyaring, ya hidup, buang air gitu aja kan. Makan, nyaring, buang air kayak gitu aja. Itu sederhana ya. Simple life spons itu. Oke, di sini mungkin saya bahas sampai sini dulu untuk struktur dasar spons. Lalu